Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ekonomi Teknik Kelompok 2 kelas C yang beranggotakan Muhammad Sakif Arif Ulhaq dengan NIM 2019-012-075. Dan yang kedua ada Yusuf Khairul Huda dengan NIM 2019-012-074. Yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Salsya Milenia dengan NIM 2019-012-075. Yang keempat ada Aji Rahma Adri dengan NIM 2019-012-101. Untuk tugas ini kita memenuhi untuk nilai ekonomi teknik. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Sakif. Kepada Saudara Sakif, kami persilahkan. Ekonomi teknik. Ekonomi teknik merupakan salah satu alat ampuh untuk menentukan pilihan tersebut, di mana aspek teknis dan aspek ekonomis digaji secara bersamaan. Studi ekonomi teknik dilaksanakan untuk menemukan dan mengevaluasi pilihan yang tersedia. Studi ini menjelaskan ada sejumlah alternatif yang lebih ekonomis dibanding alternatif ada. Diatman 2006. Kemudian net present value. Net present value yaitu selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih atau aliran kas operasional maupun aliran kas terminal di masa yang akan datang. Net present value salah satu dari teknik capital budgeting yang mempertimbangkan nilai waktu uang yang paling banyak digunakan. Definisi atau perhitungan net present value dilakukan sebagai berikut. NPV, present cash inflow, present value investasi. Untuk menghitung NPV, pertama menghitung present value dari penerimaan atau cash flow dengan tingkat diskon rate tertentu. Kemudian dibandingkan dengan present value dari investasi. Bila selisih antara PV dan cash flow lebih besar, berarti terdapat NPV positif. Artinya, proyek investasi layak sebaliknya bila PV dari cash flow lebih kecil dibanding PV investasi, maka NPV negatif dan investasi dipandang tidak. Kemudian payback period. Menurut Kashmir dan Jafar, metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Analisis payback period dalam analisis kelayakan perlu ditampilkan untuk mengetahui seberapa lama usaha atau kelompok yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi. Analisis payback period dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat total arus kas masuk sama dengan total arus kas keluar. Menurut Umar, rumus menghitung payback period sebagai berikut. Rumus payback period jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda ditunjukkan pada persamaan. Payback period sama dengan N plus A min B atau C plus B dikali 1 tahun. Keterangannya adalah N sama dengan tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A sama dengan jumlah investasi mula-mula. B sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke strip N. C sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun
ke strip N+1. Kemudian yang kedua, rumus payback period jika arus kas per tahun jumlahnya sama ditunjukkan pada persamaan. Payback period atau PP sama dengan investasi awal arus kas dikali 1 tahun. Kriteria pengambilan keputusan. Periode pengembalian lebih cepat maka layak. Periode pengembalian lebih lama maka tidak layak. Untuk selanjutnya bisa dibacakan Saudara Yusuf Koromhuda kepada Saudara Yusuf. Saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Koromhuda, NIM 2019 012 074. Di sini saya akan menjelaskan benefit cost ratio. Benefit cost ratio merupakan salah satu kriteria yang sering digunakan untuk mengkaji kelayakan proyek. Penggunaannya amat dikenal dalam mengevaluasi proyek-proyek untuk kepentingan umum atau sektor publik. Benefit cost ratio adalah ukuran perbandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi atau cost sama dengan C. B berarti benefit, sedangkan C berarti cost. Perhitungan B per C ratio ini dihitung dari tingkat suku bunga. Rumus untuk menghitung benefit ratio adalah B per C ratio sama dengan jumlah pendapatan OP dibagi total biaya produksi OTC. Metode ukuran penilaian kelayakan suatu proyek yaitu B per C ratio lebih besar dari 1. Maka usaha layak untuk dilanjutkan. Namun, jika B per C ratio kurang dari 1, BC ratio lebih 1, maka usaha tersebut tidak layak atau merugi. Teman-teman, aliran kas atau cash flow merupakan aliran pemasukan dan pengeluaran kas yang mengubah kondisi kas proyek atau perusahaan setiap periode pembukuan seperti bulan, triwulan, semester, atau tahunan. Aliran kas masuk atau cash flow dapat bersumber dari aktivitas financing atau bantuan pinjaman oleh pihak luar, hasil penjualan produk, ataupun investasi oleh pihak lain. Aliran kas keluar atau cash outflow diakibatkan oleh pembiayaan yang dilakukan. Dengan demikian, aliran kas secara sederhana merupakan pergerakan keluar dan masuknya kas ke suatu bisnis atau proyek pada periode tertentu, sehingga menggambarkan perubahan kondisi kas proyek atau bisnis tersebut dari suatu periode ke berikutnya. Aliran kas bersih atau net cash flow sebuah bisnis selama periode tertentu dapat dihitung berdasarkan perubahan jumlah kas yang dimiliki selama periode tersebut. Aliran kas bersih bernilai positif apabila jumlah kas yang dimiliki bertambah selama periode tersebut dan bernilai negatif apabila jumlah kas yang dimiliki berkurang. Proyek perusahaan atau bisnis dengan aliran kas bersih yang positif atau pemasukan lebih besar dari pengeluaran akan memiliki kemampuan untuk melakukan reinvestasi kelebihan kas yang dimiliki sehingga dapat menciptakan tambahan aliran kas masuk dan keuntungan yang lebih besar. Perkiraan aliran kas yang akan terjadi di masa yang akan datang untuk setiap alternatif investasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam analisis ekonomi teknik. Akan tetapi, upaya kita memperkirakan dengan tepat semua biaya, pendapatan, umur ekonomis, nilai akhir, dan resiko suatu investasi jangka panjang merupakan hal yang sangat sulit sehingga seringkali membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama.
Baik, terima kasih kepada Saudara Yusuf. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Saudara Aji Rahmatli. Kepada Saudara Aji Rahmatli kami persilakan. Baik, akan saya lanjutkan penjelasannya. Kenalkan, nama saya Aji Rahma Adli dengan NIM 2019-012-101. Berikut secara umum aliran kas dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Aliran kas operasional, operasional cash flow. Kelompok ini meliputi kas yang diterima, pemasukan, dan kas yang dibelanjakan, pengeluaran. Untuk aktivitas bisnis dari proyek atau perusahaan, pemasukan dapat untuk penguatan modal kerja atau working capital. Pengeluaran meliputi biaya listrik dan sumber energi, pemeliharaan dan perbankan, biaya distribusi, dan biaya overhead. Agar proyek atau perusahaan berada pada kondisi sehat dan menguntungkan, nilai bersih dari aliran kas operasional harus positif. Aliran kas investasi cash flow merupakan kas yang diterima dari penjualan aset berumur panjang atau kas yang dikeluarkan untuk belanja modal seperti belanja untuk investasi, akuisisi, dan pembiayaan aset berumur panjang. C. Aliran kas untuk pendanaan, financing cash flow. Kelompok ini terdiri atas kas yang diterima dari pinjaman dan penjualan saham kas yang dibayarkan sebagai dividen ke pemegang saham. Kas digunakan untuk membeli kembali saham yang dipegang. Perhitungan net present value. Perhitungan net present value dilakukan dengan dua mudah, yakni menghitung present value dari seluruh pengeluaran per tahun dan present value dari seluruh total keuntungan per tahun, menjumlahkan dengan setiap nilai PV total keuntungan dan PV total pengeluaran. Selanjutnya tinggal dicari selisih antar jumlah keduanya. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Salsa Milenia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Aji yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan kali ini. Present value adalah jumlah nilai yang memang harus diinvestasikan pada saat ini bila kita menginginkan sebuah nilai tertentu pada masa yang akan datang. Sedangkan future value adalah sejumlah nilai di masa depan yang akan datang dari nilai jumlah yang diinvestasikan pada saat ini atau present value. Present value adalah jumlah nilai yang memang harus diinvestasikan pada saat ini. Bila kita menginginkan sejumlah nilai tertentu pada masa yang akan datang, sedangkan future value adalah jumlah nilai di masa depan yang akan datang dari nilai jumlah yang diinvestasikan pada saat ini. Salah satu contoh perhitungan net present value, yaitu Pak Aziz menginginkan uangnya yang sejumlah 100 juta dalam 5 tahun ke depan, dengan tingkat bunga yang sebesar 5% per tahun. Lantas, berapakah uang yang harus ditabung oleh Pak Aziz saat ini agar mampu mencapai nilai 100 juta pada waktu 5 tahun yang akan datang, atau berapakah nilai present value-nya? Data yang diketahui yaitu future value sebesar 100 juta, I sebagai faktor diskon sebesar 5% atau 0,5
0,05. Dan N sebagai durasi investasi, yaitu selama 5 tahun. Untuk jawabannya, PV sama dengan FV per 1 plus I akar N. Sama dengan 100 juta per 1 tambah 0,05 akar 5. Sama dengan 100 juta per 1,27628.156. PV yaitu 78.369.906 rupiah. Jadi, Pak Aziz, bila ingin mempunyai uang sebanyak 100 juta dalam kurun waktu 5 tahun, maka Pak Aziz harus menabung sebanyak 78.369.906 saat ini. Payback period. Payback period adalah apabila payback period kurang dari suatu periode yang telah ditentukan, maka proyek tersebut bisa diterima. Tetapi, apabila terjadi sebaliknya, maka proyek tersebut akan ditolak. Payback period adalah salah satu metode untuk mengukur kecepatan kembalinya dana investasi. Payback period sama dengan nilai investasi awal dibagi arus kas kali 1 tahun. Menghitung payback period. Cara menghitung payback period yaitu dengan sederhana cukup membagi nilai investasi awal dengan arus kas, kemudian dikalikan 1 tahun. Namun, tidak semua arus kas yang dimiliki perusahaan sama. Untuk arus kas yang berbeda, cara menghitung payback period bisa dilakukan dengan rumus berikut. PP sama dengan N plus A dibagi B kali 1 tahun dengan keterangan PP yaitu payback period, N sebagai syarat periode pengembalian modal investasi, A sebagai jumlah kumulatif arus kas pada tahun terakhir atau N, dan B arus kas pada tahun setelah tahun kumulatif arus kas berjalan sama yaitu N plus 1. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam. Salam, terima kasih. Terima kasih.